Ada temen yang bilang kalau bucket list travelingnya itu adalah ke Papua dan sampai sekarang belum pernah kesampaian. Itu semua bisa dimengerti mengingat Papua itu secara geografis adalah pulau paling timur di Indonesia. Jaraknya yang jauh membuat penerbangan ke pulau ini mahal banget. Tapi alhamdulillah gua bisa ke Papua bahkan sampai nyebrang ke negara tetangga. Akhirnya nge-trip lagi guys, tapi kali ini gua sendirian, nggak sama keluarga. Tujuannya juga premium banget. Tuh lihat, berangkatnya aja dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Terminal 3-nya rame sekali, banyak yang nganterin ibadah umroh. Semoga lancar-lancar semua umrohnya ya. Mabrur, mabrur, mabrur. Tau gak sih, trip ini tuh spesial banget buat gua karena ada beberapa hal. Ada dua pertama dalam trip ini. Yang pertama adalah, ini adalah untuk pertama kalinya gue bakal ke Papua. Seumur-umur gue belum pernah ke Papua, jadi gue excited. Jadi gue excited banget sama trip ini. Kayak pengen cepat-cepat sampai gitu. Yang kedua adalah, ini mungkin taruhlah gue norak, tapi ini untuk pertama kalinya gue naik Garuda, men. Untuk pertama kalinya gue naik pesawat yang bukan low cost carrier gitu, yang full service. Jadi ya agak norak sih, tapi alhamdulillah rezeki ya, namanya juga enjoy. Sampai jumpa di Papua. Mau ngapain gue di sana dan mau kemana? Ikutin terus. Perjalanan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Papua itu memerlukan waktu 5 jam perjalanan. Dan ongkos ke Papua yang mahal itu terbayar ketika mau mendarat. Gila, pemandangannya men. Gua disambut sama pemandangan Danau Sentani yang dikurung oleh perbukitan hijau sepanjang mata memandang. Dan suasana gerimis yang syahdu menyambut kedatangan gua di Jayapura. Alhamdulillah, Papua, akhirnya Papua. Alhamdulillah ya Allah, bisa ke Papua juga. Oke, ke hotel dulu sebelum kita ke tempat tujuan selanjutnya. Dari Bandara Sentani ke pusat kota Jayapura dengan berkendara mobil memerlukan waktu sekitar 1 jam. Perjalanan dengan pemandangan naik turun bukit dan sesekali ketemu sama pemandangan Danau Sentani yang indah banget. Oke guys, kita udah sarapan, udah bersih-bersih juga di hotel. Sekarang saatnya kita berangkat ke perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Let's go! Jadi tujuan gua adalah sebuah desa di perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini bernama Desa Skou. Gue kira perjalanan ke perbatasan dari Jayapura itu jauh banget. Ternyata nggak begitu jauh, cuman sekitar 1,5 jam. Perjalanannya itu kebanyakan ngelewatin hutan-hutan, dan gue nggak expect sama fasilitas jalannya yang mulus banget. Sampai di Desa Skol, kita harus lapor ke pos penjagaan untuk masuk ke perbatasan Papua Nugininya. Di setiap gerbang checkpoint, kita harus buka kaca jendela mobil supaya bisa dicek siapa aja penumpang yang ada di dalamnya. Ya namanya kita mau ke negara tetangga, jadi pengecekannya itu harus ketat supaya tidak menimbulkan masalah diplomatik di kemudian hari. Setelah kita melewati gedung imigrasi dan patung Garuda, berarti kita udah deket banget ke zona penyeberangan dari Indonesia ke Papua Nugini. Nah, itu gapuranya udah kelihatan. Di balik gapura itu, hukum di Indonesia udah nggak berlaku. Ini dia perbatasan ujung timur Indonesia. Jadi di sebelah sana udah Papua Nugini. Di belakang lagi boleh. Di belakang ininya lagi. Di belakang Indonesia. Oh iya? Iya. Ah, yang di sininya ya? Iya. Mas Iqbal, tanah bebas Mas Iqbal. Oh ini. Hai guys. Tanah bebas nih guys. Tanah bebas guys. Bebas apa nih?
Ini nggak ada pajak sini Pak. Yang dimaksud dengan tanah bebas adalah sebuah zona netral di mana hukum di kedua negara ini tidak berlaku. Zona ini dipergunakan untuk penduduk lokal setempat kedua negara untuk transaksi jual beli. Bismillahirrahmanirrahim, Bang. Kita keluar negeri, Bang. Kita keluar negeri tanpa Keluar pakai negeri. paspor. Ini Papua Nugini, ini Indonesia. Ini Papua Nugini, ini Indonesia. Setelah melewati pagar tadi, secara resmi, secara de jure, sekarang gue berada di daerah di mana gue harus tunduk sama hukum yang berlaku di Papua Nugini. Uang berbahan polimer tuh apa ya, Bang? Oh iya, kayak yang di paspor yang itu ya. Kalau orang Indonesia ke sini pakai visa, Pak? Iya, ada bisa urus kartu kuning juga tuh. Oh, bisa. Sampai saya belanja di Panima di provinsinya, Pak. Ada jualan-jualan di Jayapura. Oh gitu. Ada kios-kios ini, kuliner pendek. Mata uangnya apa di sini, Pak? Ini Kina. Satu kinanya berapa rupiah? 4.000. 4.000. Oh, berarti ini apa? Biasa sini. Oh iya. Saya belanja sini. Wah, enak. Mereka bahasanya Inggris atau Iya, Inggris Fiji. Indonesia nggak bisa dia? Tidak. Sama bahasa daerahnya ada dulu. Oke. Ini ke pinggir lautnya, Bang. Iya. Ayo, ayo. Iya, silakan. Wow. Ini adalah Desa Wutung, desa pertama di Papua Nugini yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Di sini pula titik terjauh wisatawan boleh ke Papua Nugini, karena ke Papua Nugini lewat darat itu tidak umum. Saya khusus di PNG Pak. Made in PNG. Yang mana yang lokal tadi? Itu spot itu. Ini lokal. Gold spot. Gold spot. Gold. Oh, itu gold spot tuh kayak ini Sprite kali ya, lemon itu ya. Kayak Fanta lokal. Iya. Coba aja ambil. Oh, yang orange tuh boleh tuh, Chan. Nah, ini nih yang orange. Pas aku. Enggak itu, lime aja. Bapak. Oh, yang lime. Gold. Iya. Lu nyari yang mana, Chan? Kerating deng nggak ada, Chan. Keluarin doang gua. Enggak ada. Karena nyari panter, Incan nyari panter. Extra jus enggak ada extra jus. Pepsi. Oh, ada ini nih, pineapple. Pineapple apa nanas ya? Ini dia memang bikin Jar, gimana rasanya, Jar? Segar. Segar. Akhirnya saya pertama kali ke luar negeri. Nggak pakai paspor ya? Sama ya, nggak pakai Nggak pakai paspor. visa. Alhamdulillah. Orang-orang perlu paspor ini ada. Terbaik keras dah tuh. Berapa satunya, Bang? Satunya 10.000. Enggak, ini yang ini. 20 20. Pakai rupiah bisa? pakai rupiah. Bisa enggak? Dia ngomong bahasa Inggris jangan. Enggak, pakai bahasa Indonesia. Oh, bisa kok. ada warna udah sering kali. Iya, ada ini. Ada kok. Kalau mau jajan di Wutung, kita bisa jajan makanan khas di daerah sini. Namanya sosis domba. Rasanya tuh smoky, udah gitu teksturnya lebih keras daripada sosis sapi. I don't know. Itu pork tau. Ya udahlah, berkali. Kalau nggak tahu nggak dia Masih berdua seliter. Iya, gue tadi juga kaget. Pork juga berarti ya ini ya. Ya kuat lah orang bisa bawa anak kalau di sini. Kamu mau ngebahas gini sini? Aku bukan anak. tangannya doang.
Hah? Lanjut Australia mas. Oke, lanjut. Paling berapa jam lagi, Jar? Dari sini ini. Lebih dekat ya? Di sekitar situ juga ada toko-toko souvenir kecil, tempat kita bisa beli oleh-oleh souvenir khas Papua Nugini. Karena di sini satu kina itu sama dengan Rp4.000, jadi kesannya harganya tuh mahal-mahal. Nyari di Papua. Kalau nggak ada, pemilihan sudah pegang oleh-oleh. Ada yang lebih besar. Kalau ada yang lebih besar sedikit aja. Selamat datang di Indonesia. Dan akhirnya perjalanan singkat gua ke Papua Nugini selesai. Ada satu destinasi lagi yang mau gua kunjungi, jadi tetap ikutin channel ini, like kalau kalian suka, dan jangan lupa subscribe.